Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Nirwan Maulana, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321214880 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMK Widya Nusantara kelas 12 dengan materi Iman Islam Ihsan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat? Siap semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh ketua kelas pada kelas. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk memperbaiki agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita lakukan menyanyikan lagu nasional. Ini judulnya adalah Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Nadiem. Jadi semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ngecek dulu kerapian kalian. Tolong ada sampah, dibuang dulu. Ada sampah. Cek dulu. Bajunya dicek. Absen sih, mana absen? Baik, absen situ ya. Almani, Aninda, Arab, Ayudian, Bella, Cahya, Dahlia, Marcel, ya. Terima kasih semuanya dari absen. Baik. Minggu yang lalu kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita telah melakukan pembelajaran itu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sekarang mau bertanya, kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat?
Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tahun apa itu dinamakannya? Tahun gajah. Siapa yang tahu nama ayahnya Nabi Muhammad? Ayahnya Nabi Muhammad siapa itu? Ayo angkat tangan. Abdullah. Siapa yang tahu nama ibundanya Nabi Muhammad? Siapa? Siti Aminah. Jadi kemarin itu kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad, bahwasanya tiada manusia yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu nama pun yang disandingkan dengan nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai umat Islam, umat Muslim harus mengetahui tentang sejarahnya Nabi kita, bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Tiada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. La Nabi ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah pimpinan para Nabi, pimpinan para anbiya. Ya, tidak ada yang bisa nolongin kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Basyaran lakal basyar, Nabi Muhammad manusia biasa tapi bukan sama seperti kita. Ya, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pelajaran kita tentang minggu yang lain. Pada saat ini kita akan memulai pembelajaran yaitu adalah tentang memahami iman, Islam, ihsan. Tujuan kita mempelajari itu adalah untuk menguatkan pondasi kita sebagai umat Islam. Ya, umat Islam itu harus mempunyai pondasi. Apabila suatu bangunan pondasinya kuat, maka akan kuat juga bangunannya. Ya, makanya kita harus mempunyai keimanan yang kuat. Pada saat ini kita akan melakukan pembelajaran, tujuannya adalah yaitu adalah iman, Islam dan ihsan. Nah, baik, simak dulu ini ya. Iman, Islam dan ihsan. Perhatikan ini. Pembahasannya adalah tentang hakikat iman dan hakikat Islam dan hakikat Islam. Jadi rukun agama itu dibagi tiga, ya, iman, Islam, ihsan. Itu rukun agama. Usul di apa? Rukun agama. Kemudian kita bahas apa sih iman itu? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Kenapa kita mesti meyakini keimanan itu ada? Karena keimanan itu adalah termasuk rukun iman dan rukun Islam. Ada berapa rukun iman? Ada berapa? Ada. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Tiga, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Empat, iman kepada kitab-kitab Allah. Lima, iman kepada hari kiamat. Enam, iman kepada. Nah, itulah fondasi kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa keimanan itu mesti diucapkan pada lisan, diamalkan secara untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Jadi sebagai umat Islam, kita harus mempunyai fondasi yang kuat. Apa itu fondasi? Yaitu keimanan. Kita ibadah kepada Allah, tapi kita nggak niat sama Allah, tapi kita mesti meyakini bahwa Allah itu ada. Paham? Bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Jangan pernah membayangkan Allah zatnya seperti apa, tapi lihatlah ciptaan Allah. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ya. Ada bahagia, ada sedih, ada laki-laki, ada perempuan. Itulah hakikat keimanan. Ya. Jadi kita nih umat Islam, apalagi siswi SMK ini harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pembahasan selanjutnya itu adalah tentang iman. Iman udah tadi ya. Setelah itu kita bahas tentang Islam. Ya. Apa itu Islam? Maulah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh malaikat
Jibril disampaikan oleh ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam. Ya, inna lillahi wa fil Islam. Tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali agama Islam. Itu ada di Al-Quran. Nah, Islam ini adalah nikmat Allah. Nikmat yang paling besar adalah nikmatnya beragama Islam. Karena kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama Islam. Apa yang kalian ketahui tentang agama Islam? Hah? Di Indonesia ada berapa agama? Di Indonesia ada berapa agama? Ada Islam, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian Buddha, Hindu, Konghucu. Semuanya itu adalah bagi di Indonesia adalah berbeda-beda, tapi tetap satu. Nah, itulah Indonesia. Tapi umat Islam harus meyakini tidak ada yang diakui agama Allah kecuali agama Islam. Hakikat Islam adalah penyerahan diri secara total kepada Allah yang terwujud dalam piramid kekuatan syariat seperti rukun Islam, akhlak yang mulia, yang semuanya dilakukan atas dasar keyakinan, ketaatan hati, iman dan ihsan untuk meraih kedamaian dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam harus mempunyai akhlak yang mulia. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini yang pertama-tama adalah untuk mensempurnakan akhlak. Inama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ya, jadi Nabi Muhammad itu sebelum diperintahkan untuk sholat, sebelum diperintahkan untuk haji, sebelum diperintahkan untuk puasa, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah yaitu adalah untuk mensempurnakan akhlak. Ya, bagaimana akhlak kita sesama muslim, bagaimana akhlak kita sesama manusia, bagaimana akhlak kita sesama umat beragama, itu dibahas semuanya. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, su'ul khuluqi yu'li, kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsi. Jadi, sifat yang baik itu mempengaruhi kita semua. Kalau kita berteman sama yang baik, kita bakal ke bawah baik. Dan sifat yang jelek juga itu bisa mempengaruhi kita semua. Jadi kalau kita berteman sama yang baik, kita bakalan bawa ke baik. Kalau kita berteman sama yang nggak baik, itu makanya kita ke bawah yang tidak baik. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, khairul sahib yadullu ala khair. Teman yang baik adalah teman yang bisa mengajak kebaikan atau teman yang bisa menunjukkan kebaikan. Ya. Jadi kalau kalian belum ada teman yang ngingetin sholat, cari dia. Kalau belum dapat teman yang buat ngingetin ngaji, cari dia. Tapi kalau kalian sudah menemukan itu, jaga dia baik-baik. Karena di akhir zaman teman itu susah dari teman. Kalau buat untuk ibadah. Tapi kalau buat jalan-jalan, buat nonton, buat segala sesuatu kesenangan gampang. Apalagi kalau kalian punya duit banyak. Ya, ayo kita kumpul-kumpul, makan di dalam makan. Ya, tapi kalau susah, ya nggak ada mau dia susah. Ya, makanya di hadis yang lain, zalis ala sidqi wal wafa. Bertemanlah kamu kepada orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Jangan berteman sama yang tukang bohong. Betul. Nggak ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang baik yang tidak suka bohong. Amin. Itulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mensempurnakan akhlak, dianjurkan untuk menjaga akhlak yang baik. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika masa kecilnya beliau itu apa? Disuruh sama Allah mengembala kambing. Jadi Nabi Muhammad ini sebelum dewasa di masa kecilnya itu penduduk kota Mekah itu semuanya kambingnya dititipin sama Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dapat upah. Ya. Kenapa? Sebelum mendidik manusia, Nabi Muhammad mendidik hewan aja nurut, apalagi manusia. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Makanya, basyarul lakal basyar. Manusia biasa, tapi bukan sama seperti kita. Kalau kita mau banyak dosa, ya kita bayar dosa. Nabi Muhammad mah nggak ada dosanya, maka disucikan oleh Allah Subhanahu. Kemudian lanjut yang ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah ihsan. Aspek ihsan. Ihsan adalah ibadah yang khusyuk, yang ikhlas dan mengikuti sunnah. Ihsan kepada sesama yaitu berbuat baik, menolong, sopan santun. Ketiga, ihsan kepada alam, yaitu menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Satu, Bapak menjelaskan tentang ihsan dalam ibadah yang dimaksud khusyuk, ikhlas dan mengikuti sunnah. Jadi, ketika kita mau ibadah, kita harus fokus
Ya, tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa inna sholati, sesungguhnya salatku. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kehidupan kita sampai besok hari. Karena semuanya sudah ketetapan sama Allah Subhanahu wa taala. Mau jodoh, rezeki udah Allah tetapkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rezeki yang baik dan jodoh yang baik. Amin. Ya Rabbal. Kemudian apa? Khusyuk, ikhlas. Ya, tidak ada paksaan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, "Alaika bittaqullah fa inna ajrukum khair." Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempunyai ketakwaan kepada Allah karena ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kita ibadah ikhlas, nggak ada paksaan. Ya, jangan karena kalau nggak sholat nanti dihukum di sekolah, jangan. Kita ibadah khusyuk, ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu sunnah-sunnah sholat? Banyak. Ya, apa itu sunnah-sunnah wudhu? Banyak. Ya, cuma pada saat ini kita membahas tentang aspek ihsan dalam penerapan kehidupan itu. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama, berbuat baik, saling tolong menolong, sopan santun. Nah ini harus kita terapkan di dalam sekolahan kita. Ya, yang pertama apa? Berbuat baik sama teman. Ya, kalau temannya baik, kamu mau nggak berteman sama dia? Mau. Kalau temannya jahat? Nggak mau. Ya, makanya hasil khulqin nas, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau akhlak kita baik, kita bakal dicintai oleh semua manusia. Warga kita juga cinta. Ya, Allah juga ridho dengan akhlak yang baik. Kemudian kita apa? Saling tolong menolong, membantu temannya dalam susah maupun duka maupun kebahagiaan. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, wal asri inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kemudian ihsan menjaga alam, yaitu menjaga lingkungan tidak merusak. Ya, kita cinta dengan alam. Cinta dengan alam? Apa tanda kita untuk menjaga alam? Tidak membuang sampah. Kemudian kita menjaga kebersihan kelas juga. Ya, pikir itu menjaga kebersihan kita. Di rumah kita kalau bisa kita nanam, ya. Nanam apa yang tertanam? Kembang, bunga, ya, yang kita hobi, betul. Itu adalah aspek dari ihsan. Jadi pembahasan kita adalah iman, Islam, ihsan. Paham? Jelas semua? Jelas. Kemudian Bapak mau nanya tentang pembahasan tadi. Rukun iman itu ada berapa? Tadi rukun iman. Sebutkan rukun iman. Ya. Terus? Bagus. Kemudian yaitu ada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Kitab Allah. Quran, Zabur, Injil, tahu? Ya, itu kitab Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan dalam ibadah. Jawab. Ihsan dalam ibadah. Khusyuk. Yaitu khusyuk, ikhlas dan mengikuti sunnah. Kemudian ihsan kepada alam. Betul, ihsan kepada alam. Menjaga lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Kemudian apa pengertian iman? Pengertian iman. Ya, baik. Jelas semua? Jelas semua? Baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok tugas. Tugasnya adalah yang membahas tadi iman, Islam, ihsan. Baik, bikin kelompoknya. Satu kelompok 5 begini.
Ya boleh sebelah. Di apa di apa di mejanya. Sudah? Ini adalah tugas kelompok. Ini ada tugas kelompok yang kalian kerjakan tentang iman, Islam, ihsan. Kemudian nanti setelah dikerjakan kalian akan presentasi satu-satu. Maksudnya ketua kelompok yang maju, ya, yang lain di belakang. Bisa? Paham? Bisa mengerti? Ya. Bukunya siapin? Aja yang dibuka. Bukunya ada buku siapin. Waktunya 15 menit. Jangan diskusikan. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Mengapa demikian? Coba. Ya. Coba jelaskan kriteria pertambahan iman sehingga menjadi sempurna. Dan coba baca. Nama kelompoknya tulis jangan lupa. Mundur. Tulis. Udah sulit? Nama kelompoknya lupa. Apa yang membuat para manusia disebut sebagai muslim? Ya. Boleh. Jawabannya boleh tulis di sini ya. Boleh tulis di sini, boleh di belakang boleh. Tulis. Boleh di situ, boleh di kertas. Boleh tulis di sini. Di sini aja. Nanti ada dua.
Ketua kelompoknya tentuin ini maju ya. Pak ini ya? Ibu lagi shopping. Ganggu dong. Tadi kan. Udah? Udah belum? Ada yang belum? Baik, kalau memang sudah, nanti kita melakukan presentasi. Yang pertama ada kelompok pertama. Siapa? Kelompok satu. Nih. Ayo, kelompoknya Susan. Buat. Maju semua. Jadi yang ketuanya di depan. Ketuanya. Siapa yang mau baca? Yang lain tolong simak hasilnya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh untuk soal yang pertama, ada kedudukan yang masih tinggi daripada Islam. Mengapa demikian? Karena iman berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan dalam hati. Sedangkan Islam lebih kepada amal atau perbuatan lahiriah seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Seseorang bisa saja melakukan amal Islam, tetapi belum tentu memiliki iman yang kuat. Iman menjadi dasar dan dari semua amal sehingga kedudukannya lebih tinggi. Nomor 2, coba jelaskan kriteria bertambahnya iman sehingga menjadi sempurna. Iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Iman menjadi sempurna ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat, ucapan yang baik, dan amal yang sesuai dengan ajaran Islam. Nomor 3, kita telah memahami bahwa iman itu pada dasarnya adalah keyakinan dan kesadaran di dalam hati, sehingga iman itu memiliki 3 sifat. Coba jelaskan. Untuk yang pertama, diyakini dalam hati, percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Yang kedua, diucapkan dengan lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keimanan. Yang ketiga, diamalkan dengan perbuatan, membuktikan keimanan melalui amal saleh dan akhlak baik. Untuk nomor 4, apa yang membuat seorang manusia disebut muslim? Seseorang disebut muslim apabila ia telah bersaksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya, serta menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nomor 5, ketika Nabi ditanya mengenai Isa oleh malaikat Jibril dan Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatnya. Jelaskan maksud dari hadis tersebut. Maksudnya adalah bahwa ihsan berarti beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu merasakan kehadirannya secara langsung, maka kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Dengan kesadaran ini, seseorang akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perbuatan maksiat. Segitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau ketua kelompoknya yang ngomong kayak kurang asik ya. Iya. Berarti satu-satu maju. Kayaknya mulai lesu, mulai ngantuk ya. Kita es breaking dulu, oke? Oke. Siap? Siap. Ini Bapak ya semua. Tangannya di depan. Oke? Buka tutup, bertepuk tangan. Semangat dong. Dibuka lagi, bertepuk lagi, digulung-gulung sambil tertawa, haha, digulung lagi.
Kamu baca surat Al-Humazah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allati jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim musada fi amadin mumaddada sadaqallahul 'azim. Baik, kita coba lagi supaya nggak ngantuk. Coba tangannya ke atas dulu. Ke atas, ke atas. Goyangin, lemesin samping. Awas, kena temennya. Setelah kita mempelajari ini, tentunya kita sebagai umat Islam harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takwa adalah sesungguhnya takwa itu adalah ziyadul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita disebut takwa nih, Allah itu nggak lihat, Allah itu nggak melihat rupa kita, pakaian kita, tapi Allah melihat hati kita semuanya. Walaupun memang hati itu tidak terlihat, tapi hati itu bisa terlihat dengan apa? Dengan perilaku kalian. Kita mungkin memang tidak tahu hati dia, tapi perilaku dialah menandakan hatinya. Paham? Kita nggak tahu nih hati dia baik atau hati dia kurang baik, tapi kita bisa melihat dengan apa tingkah laku dia kepada kita. Kalau ada teman nih perilakunya baik, insya Allah mudah-mudahan hatinya baik. Maka kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Allah untuk banyak-banyakin husnuzon. Ya, apa itu husnuzon? Bersangka baik. Bersangka baik. Baik aja udah. Gak apa-apa dia mah begitu. Yang penting kita jangan. Ya, itu mah baik aja udah. Kenapa? Jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Ya, kalau kita baik, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa nasata falahu. Kalau kita berbuat baik, tentu kebaikan itu kembali kepada kita. Kalau kita jelek, berbuat jelek, pasti kejelekan itu akan kembali kepada kita. Menzoa hasadah. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Ya, kalau kalian menanam kebaikan, tentunya kebaikan itu akan kalian petik. Ya, kita ini semua menanam kebaikan. Pada saat ini kita sekolah menanam, belajar tentang keimanan, apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu segala macamnya. Ya, kalau kita mempelajari itu semua, tidaklah ada yang bisa memutus rantai kemiskinan kecuali dengan pendidikan. Makanya kalian disekolahin. Ya, disekolahin, belajar ya, mengaji, kemudian sekolah. Jangan lupa pulang sekolah. Melalui dua ilmu lah yang bakal menyelamatkan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran ini. Kita tutup dengan pembacaan doa. Subhan